Kalau kamu muslim ya, tenang. Meskipun dosamu banyak, korupsimu banyak sampai triliunan, kamu suka nyakiti orang, insya Allah meskipun kamu nanti ditakdirkan masuk neraka, kamu tidak akan masuk neraka, karena jatahmu di neraka akan Allah ganti dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadisnya sahih, riwayat Muslim, nomor hadis 2767. Dan ini ada 3 hadis ya, semuanya membahas itu. Idza kana yaumul qiyamati dhafallahu azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fika minan nar. Kalau nanti hari kiamat, satu orang muslim akan diganti oleh orang Yahudi dan orang Nasrani untuk menggantikan tempatnya di neraka. Jadi santai saja. Jadi orang Islam itu pasti tidak akan masuk neraka. Nah, tadi saya mengatakan ada beberapa pesan yang sering saya terima dari kawan-kawan. Mereka ingin mendoakan saya ini kembali ke Islam. Nah, maka alasannya mereka sayang sekali sama saya, sungguh sayang. Saya bilang, oh terima kasih atas kesayangan Anda. Terima kasih. Saya bilang, kalau Anda benar-benar cinta sama saya, sayang sama saya, tolong ciptakan diri Anda ini menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin, sehingga kalau saya ngopi sama Anda ini saya aman. Ya kan, itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bilang sama kawan ini, kalau Anda sayang sama saya, tolong ajak kaum ulama dan kaum tunku dayah dan ustadz-ustadz agar mereka lebih manusiawi dalam beragama, sehingga kalau saya diundang ketemu mereka nanti saya aman. Kalau saya tidak aman, kalau tidak, ini cinta Anda ini mungkin perlu dipoles. Shalom sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali bertemu dengan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang kita alami sehari-hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, dan apapun yang dikerjakan pada hari ini kita bisa diberikan kemudahan dan juga Tuhan membuatnya berhasil oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita yang maha kuasa di dalam pengenalan akan Kristus Yesus yang memungkinkan kita bisa kembali bertemu dalam channel ini, khususnya untuk mendengarkan diskusi sekaligus kesaksian di mana Prof Cakra bersama Aisyah Princess mereka berdiskusi terkait dengan iman yang diyakini oleh Prof Cakra saat ini. Ternyata dia kebanyakan terbuka bagaimana ia memahami dan juga meninggalkan keyakinan yang lama dan menjadi pengikut Kristus. Dan saya percaya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk kita saling mengenal, memahami dan juga menghargai di mana ada perbedaan dan juga persamaan antara dua agama besar ini, di mana dengan tujuan memperkaya pemahaman dan memperkokoh kerukunan antar umat beragama. Saya berharap kita semua bisa mengikuti, mendengarkan diskusi ini yang sangat luar biasa sekali, di mana Prof Cakra ini memberikan pemahaman dan juga hal-hal baru, di mana ia memurnikan hatinya yang terbuka dan juga pikiran yang begitu jernih untuk mencerdaskan banyak umat, dan juga ia merindukan kita untuk bersikap dengan saling menghormati satu dengan yang lain, dan juga bagaimana mereka menyampaikan kesaksiannya di mana keyakinan yang lama mereka tinggalkan dan menjadi pengikut Kristus, dan sehingga mereka mau untuk berbagi terkait dengan apa yang mereka alami, pengalaman spiritual mereka dengan Kristus atas kebaikan Bapak Ibu semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia mendukung channel Penabur Benih sehingga sampai saat ini bisa terus berkembang, dan biarlah Tuhan kita Yesus Kristus yang diagungkan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita mendengarkan dulu kesaksian Prof Cakra bersama dengan Aisyah Princess. Berikut ini videonya. Kalau kamu muslim ya, tenang. Meskipun dosamu banyak, korupsimu banyak sampai triliunan, kamu suka nyakiti orang, insya Allah meskipun kamu nanti ditakdirkan masuk neraka, kamu tidak akan masuk neraka, karena jatahmu di neraka akan Allah ganti dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadisnya sahih, riwayat Muslim, nomor hadis 2767. Dan ini ada 3 hadis ya, semuanya membahas itu. Idza kana yaumul qiyamati dhafallahu azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fika minan nar.
Kalau nanti hari kiamat, satu orang muslim akan diganti oleh orang Yahudi dan orang Nasrani untuk menggantikan tempatnya di neraka. Jadi santai saja. Jadi orang Islam itu pasti tidak akan masuk neraka ya. Ada yang percaya di sini, oh ini sahih Muslim, sahih, kita paling sahih. Ada yang percaya orang muslim meskipun merampok, membunuh, banyakin maksiat itu tidak akan masuk neraka. Percaya? Nah, ini hadisnya palsu ya, jangan diikuti. Masa orang korupsi triliunan minta surga, ngomongin orang kata-kata jelek mau minta surga ya. Kalau amalnya baik masuk surga insya Allah, tapi kalau amalnya buruk, bunuhnya orang, korupsi triliunan, biar kata muslim kekal di neraka ya. Hati-hati, jangan percaya hadis ini ya. Nah makanya kita perlu ingatkan kawan-kawan kita yang dalam Islam ini, dari buahnya kelakuan mereka, tindakan mereka, perangui mereka itu adalah sumber atau sangat terkait dengan pola pikir mereka. Nah, dari buahnya kita kenal siapa mereka. Demikian juga dari buahnya mereka kenal siapa orang lain, gitu kan? Itu satu hal yang susah dimengerti oleh orang Islam dan perlu kita beri edukasi kepada mereka bahwasanya sistem itu adalah sistem yang ada dalam alam yang perlu mereka terima sebagai petunjuk. Walaupun petunjuk itu sistem itu ditolak secara doktrin. Jadi kontradiksi antara doktrin Islam dengan yang ada dalam alam ini perlu mereka sadari bahwasanya sistem ini menunjukkan satu kebenaran yang hakiki duduk perkara setiap permasalahan. Makanya kita perlu mengajak mereka-mereka yang Muslim cendekiawan untuk bisa jujur dalam menunjukkan atau menjelaskan satu posisi, sehingga posisi itu mencerminkan kondisi alam, tidak terbalut dengan dogma buta. Kalau cendekiawan Islam masih terbalut dalam dogma buta ketika mereka menjabarkan atau menjelaskan argumen mereka atau posisi mereka, pada sesungguhnya mereka tidak mendidik mereka sendiri. Ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris itu sering digunakan itu, they don't do any justice for themselves. Ya kan? They don't do any justice for themselves. Dengan mereka tidak menunjukkan satu justifikasi atau keadilan buat mereka dengan mencoba menipu atau menutup, ya kan, menutup kondisi yang ada dalam alam. Nah, itu saya kira 3 poin. Banyak hal yang Anda sebutkan itu yang perlu kita jabarkan nanti kepada kali mendatang. Tetapi itu diantaranya yang bisa kita yang bisa saya jelaskan kali ini dalam waktu yang singkat ini. Dan itu poin menarik saya kira. Terima kasih banyak sekali Pak. Tadi yang depan ini sebenarnya Pak Oki ya, tadi pertanyaan. Ya. Terima kasih Prof. Ya memang ini satu lagi memang Prof. Bukan bertanya sebetulnya, saya cuma ingin mengelaborasi aja ya. Oke. Saya cukup sedih itu adalah memang saya lihat beberapa kali saya tonton di Komal Prof. Cakra itu mencoba untuk men-challenge cara pandang Nabi Muhammad seperti yang diagungkan oleh kaum umat muslim. Ya. Saya melihatnya analoginya ini adalah ibaratnya kita punya seorang bapak yang sangat sayang kepada kita sebagai anaknya, dan kita pun sangat mengagumi bapak kita karena rasa sayang dan ungkapan kasihnya yang selama ini kita rasakan. Namun pada suatu kali ternyata bapak kita ini ditangkap, disidang dan terbukti bersalah oleh karena kesalahan yang memang fatal, katakanlah entah mungkin membunuh, mencuri dan sebagainya. Ini saya melihat problem ini adalah tidak bisa menerima kenyataan. Ini makanya saya berharap, ya maaf kepada saudara-saudara umat muslim ya, mungkin betul kita mengenal dari salah satu sudut pandang, seperti ibarat analogi ini seorang bapak kita yang kita sayang, tapi ketika dia terbukti kesalahannya, apakah kita mau mengabaikan kesalahan tersebut? Ya. Melalui ujian-ujian yang seperti dibahas oleh Prof. Cakra ini kan berarti akan mengarah kepada pembuktian. Saya berharap agar terbuka. Kita boleh fanatik, tapi jangan fanatik itu mengabaikan apa yang menjadi fakta ataupun kenyataan. Jadi ayolah kita berpikir terbuka, realistis, sekalipun itu pahit buktinya, tapi itu adalah kebenaran. Jadi kalau memang kita melihat itu salah, kenapa kita tidak mau mengatakan salah? Kalau sayang dengan rasa sayang dan juga kebenaran itu kan satu hal yang berbeda walaupun tipis. Iya. Ya kalau saya selalu punya prinsip adalah orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Nah, saya harapkan ini mungkin bisa ya buat umat muslim sekalian agar tidak melihat sudut pandangnya terlalu kepada fanatisme yang berdasarkan doktrin yang sudah diterima, tapi tetap kita berusaha menguji lewat Komal Prof. Cakra ini supaya hasil kenyataan yang muncul itu benar-benar
sesuai dengan ya hasil uji lah istilahnya, dan kita pun bisa melihat itu secara mata terbuka, terlepas dari rasa sayang, karena fakta itu tidak akan mengurangi rasa sayang memang, tapi jangan mengabaikan fakta. Itu saja mungkin Prof. Terima kasih banyak Prof, luar biasa tadi untuk Amin, amin. Pak Ongki, salam kenal ya. salam kenal. Bro Pendi, saya izin nanti boleh japri-japrian ya. Boleh, siap. Siap, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Assalamualaikum. Shalom. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ongki. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, shalom. Kita connect ya Pak Ongki. Baik, siap. 86. Oke, baik. Satu pemikiran yang luar biasa yang barusan yang dituangkan Pak Ongki, persoalan cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian persoalan kebenaran, ada kebenaran pada seseorang itu bukan berarti orang ini tidak punya kasih. Nah, ini perlu kawan-kawan kita dalam Islam untuk bisa mereka mengerti. Karena begini, ada beberapa pesan yang sebelum saya menceritakan tentang ini ya, tentang pesan, saya akan menjelaskan sedikit tentang doktrin dalam Islam itu. Kita dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita sendiri. Nah, ini satu doktrin yang sungguh menjerumuskan. Kenapa saya bilang doktrin ini sungguh menjerumuskan? Nah, di dalam anda yang di bawah, silakan Anda bisa kaji dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, itu ada satu hadis dan tidak saya jabarkan kali ini. Tetapi yang intinya dalam hadis itu dikatakan umat yang benar-benar sungguh Muslim kan adalah seseorang yang mencintai Nabi Muhammad lebih daripada dirinya. Nah, kenapa ini bermasalah? Kenapa doktrin ini sungguh merusak dan sungguh menjerumuskan? Karena yang pertama, Nabi ini adalah fiksi menurut Al-Quran. Yang kedua, karakter Nabi yang digambarkan oleh Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab fikih, dan Sirah Muhammad, dan para mazhab, dan juga pemikir-pemikir Islam. Ternyata yang terkandung, yang digambarkan oleh kitab-kitab tersebut, perangai Nabi Muhammad tidak menunjukkan dianya orang baik-baik. Nah, kita ini yang dituntut untuk mencintai seorang tokoh yang ternyata karakter dia ini bisa merusak diri kita sendiri. Makanya kemarin saya membuat satu pernyataan persoalan syariat Islam. Penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad. Nah, kenapa kezaliman Nabi Muhammad dengan syariat Islam ini suatu dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena ketika kaum ulama mencambuk seseorang sehingga pingsan, hingga luka, yang mereka tonjolkan, yang mereka pamerkan adalah karakter Nabi yang mereka amalkan. Makanya sungguh keliru kalau orang Islam mengingkari bahwasanya perlakuan kaum ulama itu tidak ada kaitan dengan perlakuan Nabi Muhammad. Nah, karena yang diakui dan yang ditonjolkan oleh kaum ulama di atas panggung, mencambuk seseorang hingga pingsan, hingga berdarah, itu adalah ada kaitannya daripada kitab-kitab yang mereka pegang. Nah, itu satu. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya perangai Nabi Muhammad ini yang tidak manusiawi, malah kita dituntut untuk mencintai tokoh ini. Mencintai sehingga ketika masyarakat Islam mengamalkan perangai dan tindakan Nabi yang zalim dalam beragama, mereka ini membawa dirinya kepada tindakan yang demikian. Nah, ini satu mekanisme dalam Islam yang saya kira jarang dimengerti orang Islam. Jarang sekali dimengerti. Jalan keluarnya mereka sering menggunakan scapegoat atau mengkambing hitamkan dengan kata-kata nanti sering digunakan misalkan oknum. Kemudian nanti bisa dikatakan, oh dia ini kurang mengerti, kurang banyak ilmu. Tetapi bukan persoalan kurang ilmu. Persoalannya memang dari struktur, dari bagan doktrin memang dirancang demikian. Nah, makanya analogi yang kita katakan, oh seseorang yang melakukan kejahatan dalam Islam atau nama Islam itu tidak ada kaitannya dengan kitab atau ajaran, itu sungguh keliru. Kalau mereka jujur. Nah, jadi ada dua cara kita bisa luruskan persoalannya. Yang pertama, kita bisa luruskan dari personal seseorang, apa dia bisa mengerti, atau dia kalau salah mengerti itu bisa dimaklumi. Ya kan, bisa dimaklumi, yang namanya kita manusia kadang-kadang salah interpretasi. Nah, itu bisa dimaklumi. Tetapi yang tidak bisa kita terima bahwasanya kalau kita ingin angkat dan gugat doktrin yang mereka terima, nah ini yang bermasalah. Nah, kalau mereka jujur, kalau mereka katakan misalkan tidak ada kaitannya dengan kitab yang mereka pegang, kenapa harus disembunyikan? Nah, kenapa tidak bisa digugat? Kenapa tidak bisa dibicarakan secara publik, secara eksplisit, ya kan, secara terang-terangan? Nah, alasannya karena memang mereka akui ada aib.
Di dalam kitab itu ada banyak aib, sehingga dilarang untuk dibicarakan, dibahas secara publik karena itu memalukan. Nah, ini yang ingin saya ajak kawan-kawan saya yang dalam Islam untuk bisa jujur, untuk bisa manusiawi lah, ya kan? Let's be human. Itu persoalan tradisi hadis yang saya maksud. Silakan anda yang di bawah. Itu ada hadis dalam tradisi Islam, kita dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita sendiri. Nah, secara psikologi saya katakan tadi ini sungguh bermasalah dan sungguh merusak. Nah, karena karakter yang dimaksud ini ternyata karakter tersebut tidak bisa diandalkan sebagai sumber moralitas dan juga tidak bisa digunakan sebagai sumber spiritualitas. Nah, itu poin yang diangkat oleh Bapak Ongki yang saya kira sungguh menarik. Nah, tadi saya mengatakan ada beberapa pesan yang sering saya terima dari kawan-kawan, mereka ingin mendoakan saya ini kembali ke Islam. Nah, maka alasannya mereka sayang sekali sama saya, sungguh sayang. Saya bilang, oh terima kasih atas kesayangan Anda, terima kasih. Saya bilang, kalau Anda benar-benar cinta sama saya, sayang sama saya, tolong ciptakan diri Anda ini menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin, sehingga kalau saya ngopi sama Anda ini saya aman. Ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bilang sama kawan ini, kalau Anda sayang sama saya, tolong ajak kaum ulama dan kaum tunku dayah dan ustadz-ustadz agar mereka lebih manusiawi dalam beragama, sehingga kalau saya diundang ketemu mereka nanti saya aman. Kalau saya tidak aman, kalau tidak ini cinta Anda ini mungkin perlu dipoles, ya kan, makna dan definisi Anda yang Anda maksud itu bagaimana. Nah, itu beberapa pesan dan anekdot yang penting dan saya kira ini ya perlu saya diskusikan, share di sini terkait dengan kasih sayang yang dimaksud. Saya kira itu jawaban dan tanggapan saya dari Bapak Oki yang sangat bagus sekali yang diangkat tadi. Kemudian saya ingin kasih kesempatan yang lain yang ingin bertanya yang sudah menunggu dari tadi. Bapak ini ya, Bapak sebentar, Enjoy yang sudah sabar menunggu. Silakan Bapak Enjoy. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Enjoy. Silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abangku, sehat selalu dan bahagia selalu, Bang Pendi, Bang Ongki, Kang Fahman, Bu Aisyah dan semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Silakan dilanjut yang lainnya dulu abangku. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin Bang Pendi atau kita kasih kesempatan dulu kepada Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah yang sudah sabar menunggu tadi. Terima kasih sudah ikut nimbrung dalam Komal ini. Walaupun tadi tidak ini apa namanya kita tidak punya judul karena topik apa tamu yang kita interview yang akan kita wawancarai ternyata ada sedikit gangguan teknis, tetapi saya kira poin-poin yang sudah dibicarakan ini sungguh menarik. Mungkin Mbak Aisyah ada pemikiran dan apa namanya pertanyaan mungkin atau apa, silakan. Iya, selamat malam. Halo. Ya, Bang Cakra, susah masuk ke Pak Cakra ini. Kemarin juga lagi di bawah, saya jawabnya Pak. Cuma kepengin tanya karena beberapa hari ini saya belum dapat jawaban dari teman-teman Islam khususnya ya. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan basic di dalam Islam dan itu kewajiban. Ya. Karena memang ternyata Pak Cakra ya 4 hari belakangan ini ternyata yang saya temukan berapa hari ini mereka aja basicnya itu nggak tahu loh. Dasar kewajiban dalam Islam yang basic itu nggak tahu. Ya, jadi kemarin tuh ada 2 tema sebenarnya ya, berapa hari yang lalu sampai hari ini sampai tadi pun sama. Jadi tentang syahadat dan sunat itu kan basic, tapi itu kewajiban, betul Pak Cakra? Iya. Oke. Pertanyaan saya, sunat itu perintah siapa sih? Kan itu? Iya. Ya, kita butuh validasi di situ. Iya. Ya, itu perintah siapa? Kalau perintah Allah di surah mana dan ayat berapa? Gitu kan? Sementara mereka yang bawa, ada beberapa bawa, tapi itu ya larinya ke At-Tabarani itu lah. Justru di situ saya bilang, kalau kamu bawa itu, ya satu orang itu tuh berapa versi? Ada yang bilang di dalam kandungan, ya. Ada juga bilang belum genap 7 hari disunat. Nah itu pun versinya ada berapa? Bukan cuma 1. Iya. Pertanyaan saya, kita di ruang publik kita butuh validasi data. Ya. Iya, benar. Ya benar, itu benar sekali itu yang Mbak angkat, itu persoalan sunnah itu yang sangat sangat mendasar, basic. Itu nampaknya memang kenyataannya banyak tidak dimengerti. Kemudian di dalam konsep itu sendiri ada beberapa ini yang membingungkan. Artinya begini, di dalam
dalam Al-Quran itu tidak ada istilah sunnah Muhammad atau sunnah Nabi. Yes. Ya kan? Yang ada cuma sunnah, yang ada Bukan cuma itu kayaknya. sebentar, Pak. Saudari Aisyah bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya saudari Aisyah. Ya, gini Pak Rahman, pertanyaan saya sebenarnya gini. Satu, sunat itu perintah siapa? Itu dia. Oke, sebentar pelan-pelan Pak. Ya, saya cuma butuh jawaban yang valid. Ya, valid itu bukan berarti jawaban ngomong gitu ya. Validasi data itu penting karena ini ruang publik. Ya, kalau itu sebentar. Kalau itu sebentar Pak. Pelan santai aja Pak. Kalau itu perintah Allah, tunjukkan perintah sunat itu kalau perintah Allah di surah apa? Ya, di ayat mana? Betul. Yang kedua, ya, apakah Nabi Muhammad itu disunat? Mantap. Silakan Pak. Ya. Nah, itu yang Ibu Aisyah tanya itu saudara Cakra. Sunat, tahu kan sunat itu? Kenapa dulu saudara Cakra potong kelamin itu, ujungnya itu yang terkuluk itu dipangkas? Itu kan berdarah-darah juga itu. Jadi yang mengilhami saudara Cakra memangkas dengan saudara Pendi itu siapa? Yang ditanya Ibu Aisyah itu. Silakan Pak Cakra. Baik. Saya tanggapi yang terima kasih Pak Faman. Akan saya tanggapi pertama dulu sebelum saya menjawab begini. Saya menjawab begini. Persoalan sunnah dulu. Perlu diketahui ini anda yang dalam Islam. Dalam Al-Quran. Demikian videonya saudara yang dikasih Tuhan. Itulah yang kita sudah dengarkan tadi, di mana video pembukaan, dan memang ada kata-kata yang menurut kita itu adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan ya dengan apa yang kita imani dengan saat ini. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membenarkan kejahatan seseorang. Jadi mau ada hadisnya, mau dikatakan itu firman Tuhan, itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dosa tetaplah dosa. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa besar. Jadi kejahatan kita mau seperti apapun, kalau namanya dosa ya tetap dosa. Jadi, tapi mereka justru membenarkan dengan hal itu, tapi memalukan. Kalau orang sekolah pasti akan memahami seperti itu. Tapi benar juga apa yang dikatakan oleh Bang Edis, di mana ia menyampaikan bahwa ya umat Islam boleh berdosa dalam 3 hal. Ya itulah yang dimaksud saudara ya. Memang ada ayatnya, dan juga apa yang disampaikan oleh Prof. Cakra ini sangat luar biasa, di mana ia menyampaikan bahwa memang ada yang bertentangan. Artinya yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Cakra bahwa kita mau mempercayai seorang Nabi Muhammad yang seharusnya Nabi itu kan suci, kudus, tetapi karakter dia yang seorang Nabi tidak ada yang kita bisa contohi. Dan juga banyak sekali yang bertentangan dengan kemanusiaan dan juga sosial, dan ini bertentangan dengan hukum alam. Itu yang disampaikan dan selalu ditekankan oleh Prof. Cakra. Terus yang berkaitan dengan sunat, dan juga itu banyak sekali dalil yang memang tidak nyambung, terjadi kontradiksi. Tetapi itulah yang dipertanyakan oleh Aisyah Princess, dan inilah yang ditemukan di lapangan, bahwa memang banyak umat muslim yang bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan. Dan itu banyak sekali hal-hal seperti itu, kayak contoh nyata yang selalu kita dengarkan dan bahkan kita lihat, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kenapa kalau memang seperti itu, kenapa tidak mereka urus saja agamanya? Kenapa harus persekusi? Kenapa harus intimidasi, menolak pembangunan gereja, pembangunan wihara, dan juga tempat-tempat ibadah lainnya? Dan makanya banyak sekali juga yang saat ini orang mengatakan bahwa memang di negara ini agamanya ada 6, tapi yang paling toleransi yang ditonjolkan oleh banyak publik adalah agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Jadi jangan kita merasa bahwa memang agama yang paling toleransi yang kita lihat itu, dan orang-orang yang melakukan kejahatan orang yang sama. Dan Prof. Cakra mengatakan bahwa jangan kita salahkan mereka karena ajaran yang mereka terima. Jadi itulah yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi penekanan kita, tapi kita perlu mendengarkan bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana terjadi banyak hal yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh saudara kita. Tetapi ada
hal-hal yang memang menarik yang disampaikan oleh Prof. Cakra, dan juga tujuan dia bukan menjelekan, tetapi supaya koreksi, tahu diri, sadar diri, dan juga kenal diri. Itulah yang dimaksud oleh Prof. Cakra. Selain kita mendengarkan diskusi dan juga kesaksian Prof. Cakra dan Aisyah Princess, saya membagikan satu bagian firman Tuhan yang perlu kita renungkan. Lukas 19 ayat 45 sampai 48 bunyinya demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Lukas 19 ayat 45 sampai 48 ini terkait dengan brutalnya seorang tokoh agama. Kejahatan yang paling mengerikan adalah kejahatan yang dilakukan di ritualkan sakral agama. Terlebih lagi ketika hal tersebut dilakukan oleh para pemuka agama. Ini lebih konyol lagi. Kenyataan inilah yang kita lihat dari bacaan firman Tuhan pada hari ini. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka di negeri itu berusaha mengakhiri hidup Yesus. Ayat 48 tadi. Barangkali hal ini dipicu oleh kekesalan mereka akan sikap Yesus yang merusak bisnis mereka di bait suci. Juga menyakitkannya kata-kata tajam yang secara tidak langsung menyatakan mereka penyamun. Penyamun adalah, padahal mereka adalah para pemuka agama, ahli kitab, dan orang-orang besar yang biasa mendapatkan hormat dari umat Israel. Namun oleh mereka kesucian bait Allah ternodai. Pelataran khusus di bait suci untuk orang asing berdoa, malah mereka jadikan tempat bisnis yang menguntungkan mereka sendiri dan merugikan orang banyak. Tidaklah heran Yesus menegur dengan sangat keras. Ayat 46 tadi. Mereka adalah para tokoh agama dan tidak seharusnya hal tersebut terjadi. Bait suci tidak hanya seperti tempat bisnis, bahkan tempat yang merugikan orang banyak. Mereka seperti mengalami perampokan atas nama Tuhan dan ibadah. Akan tetapi, teguran ini tidak membuat mereka bertobat. Malahan mereka berusaha mencari celah untuk dapat membinasakan Yesus. Bayangkan, hal ini direncanakan para tokoh agama dan dilakukan di tempat paling sakral umat Israel. Lebih parah lagi, mereka merencanakan hal itu karena mereka takut kekuasaan mereka berdampak. Mereka takut kehilangan muka dan tidak mau kehilangan pengaruh di hadapan orang banyak. Ketika kita menjadi orang-orang penting di gereja atau dimanapun, maka berhati-hatilah. Kita melihat hal yang mengerikan dan tidak manusiawi. Bisa terjadi di tempat yang sangat sakral dan dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka secara agama. Kita juga tidak kebal dengan hal itu. Mari kita menyadari dan berhati-hati, serta saling mengingatkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berserah penuh dan meminta Tuhan senantiasa membimbing kita. Kita sudah memahami bahwa bait Allah di Yerusalem adalah pusat ibadah dan tempat yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Di pelataran bait Allah banyak orang
banyak pedagang dan penukar uang yang melakukan transaksi perdagangan. Mereka mengambil keuntungan dari para peziarah yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Yesus masuk ke bait Allah dan mulai mengusir orang-orang yang berjual beli di sana. Yesus menegaskan bahwa bait Allah seharusnya menjadi tempat untuk berdoa dan beribadah, bukan tempat untuk berbisnis yang merugikan orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita ketika berada di bait Allah. Namun para imam kepala, ahli Taurat, dan pemuka-pemuka bangsa berusaha membinasakannya ketika ia mengambil keputusan ketika mereka salah gunakan tempat tersebut. Akan tetapi mereka tidak menemukan cara untuk melakukannya karena seluruh rakyat terpukau oleh pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kemanakah Yesus dan apa yang ia lakukan? Apa yang Yesus katakan? Apa yang dilakukan di bait Allah? Dan apa yang hendak dilakukan oleh imam kepala dan ahli-ahli Taurat? Ada pesan penting yang disampaikan kepada saudara dan saya bahwa bait Allah adalah tempat untuk berdoa dan beribadah. Bagaimana kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian perenungan yang saya bagikan untuk kita semua saudara dikasih Tuhan. Semoga perenungan singkat ini boleh menjadi berkat dan Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam hidup kita orang percaya. Dan demikian video kesaksian Prof Cakra bersama Aisyah Princess juga yang menjadi berkat bagi kita semua. Semoga kita boleh mendapatkan hal-hal baru yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Benih Injil, selamat datang dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sehingga banyak orang yang selalu mendapatkan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan diskusi agama dan juga tentang kesaksian pengalaman spiritual bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.